Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alif Ibnu Kurniawan dari kelas 12 TIA. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang Standar Nasional Indonesia. Standarisasi dan sertifikasi produk. Istilah dari standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar perbandingan kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Dalam artian luas, standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan, maupun proses standarisasi diimplementasikan pada saat sebuah perusahaan menghasilkan dan mengeluarkan sebuah produk ke pasaran. Pengertian sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium terkait yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personal telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Selanjutnya, Badan Pengatur Standarisasi Nasional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, standar teknik. Standar teknik merupakan sekumpulan atau persyaratan yang perlu dipenuhi oleh bahan, produk, serta layanan. Kedua, standar manajemen. Standar manajemen merupakan suatu bentuk tugas, prosedur, pekerjaan, sistem, manajemen, dan standar kerja dalam bidang kelembagaan, usaha, serta keuangan. Selanjutnya, apa itu Badan Standar Indonesia atau BSN? Badan Standarisasi Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok melaksanakan tugas pemeriksaan di pemerintahan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian di negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada materi PowerPoint berikut ini. Fungsi dari BSN. Pertama, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional. Kedua, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. Ketiga, fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional. Keempat, penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. Dan yang terakhir, kelima, penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Selanjutnya, kewenangan BSN. Pertama, penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. Kedua, perusahaan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. Ketiga, penetapan sistem informasi di bidangnya. Keempat, kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perusahaan dan pelaksana kebijakan tertentu di bidang standarisasi nasional, perusahaan, dan penetapan kebijakan dalam sistem akreditasi, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium. Ketiga, penetapan standar nasional Indonesia atau SNI. Keempat, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya. Kelima, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya. Selanjutnya, perumusan SNI. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO,
code of good practice, yaitu A. Openness atau keterbukaan. Kedua, transparansi atau transparan. Ketiga, konsensus and impartiality atau konsensus dan tidak memihak. Keempat, effectiveness and relevance. Kelima, coherence. Dan yang terakhir, development dimension, berdimensi pembangunan. Selanjutnya, manfaat SNI bagi konsumen dan produsen. Pertama, meningkatkan citra perusahaan. Kedua, mampu meningkatkan daya saing produk. Ketiga, menjamin keamanan standar produk. Oke, selanjutnya macam-macam kelompok produk SNI. Contohnya, pertama, makanan dan minuman, Sarden ABC SNI 822 2016 dan minuman lem mineral SNI 6241 2015. Di bidang otomotif, helm contohnya helm KYT SNI 19 kurang 1810 kurang 1990. Untuk komoditi pertanian, kapur contohnya kapur dolomit SNI 02 min 2804 min 2005. Untuk di bidang elektronik, contohnya kipas angin Sonic SNI IEC 60879 2013. Dan yang terakhir untuk konstruksi bangunan, baja ringan SNI 1729 2020. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.